Bismillah. Ya, Bu, sudah siap. Sudah siap untuk ikut ujian komprehensifnya? Insya Allah siap, Bu, Pak. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Hmm, Alhamdulillah saya sudah berdoa, sudah baca-baca modul, saya sudah baca-baca referensi yang lain. Kemudian saya sudah minum Promax, Bu. Soalnya kalau pikirannya terganggu, emahnya kambuh, Bu. Oh, ke lambung ya. Iya, Bu. Nah, insya Allah nggak akan ya. Iya, Oke, Bu, insya Allah. kita mulai saja. Iya, Bu. Masih ingat dengan taksonomi Bloom? Insya Allah masih ingat, Bu. Hmm. Dalam taksonomi Bloom itu ada berapa level untuk Ada eh, 6 level, Bu. Yang pertama itu kategori lodge ya. Nah, C1-nya mengingat, C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasi, kemudian ada yang C4-nya itu menganalisis, kemudian mengevaluasi sama menciptakan atau berkreasi. kalau yang klasifikasinya ke HOTS dari C berapa? C4 sampai C6, Bu. Oke. Indikatornya apa saja? Kata kerja operasional yang Ibu ingat untuk Yang C4, C5, C6. yang untuk menganalisis ya, Bu. Kalau menganalisis yang saya ingat itu misalnya membandingkan, kemudian bisa juga menggunakan gitu, Bu. Kalau misalnya untuk mengevaluasi, bisa kita mengkritisi atau mencoba percobaan memeriksa lah gitu, Bu. Kemudian kalau berkreasi itu menciptakan atau membangun gitu, Bu. Yang saya ingat, Bu. Apakah HOTS juga menjadi orientasi Ibu dalam penyusunan evaluasi? Iya, Bu. Contohnya, Ibu Eh, dalam evaluasi saya dalam pembelajaran, Bu, dalam pelajaran misalnya dalam pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, seperti itu ya, Bu. Misalnya di dalam proses pembelajaran, saya membangun apa? Membangun daya pikir anak misalnya melalui model pembelajaran PBL. Jadi saya memberikan suatu masalah agar anak bisa menyelesaikan masalah tersebut, gitu, Bu. coba lihat perlihatkan RPP-nya. Baik, Bu, boleh. Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tunjukkan mana yang HOTS. Ini, Bu, dari indikatornya, saya setelah memakai C4 ini, Bu, menganalisis, kemudian mempresentasikan. Kemudian ini juga 4.1-nya menyusun, kemudian 4.1.2-nya menampilkan. Di tujuan pembelajaran, saya juga sudah menggunakan uh, ini, Bu, mampu menelaah, kemudian mampu menganalisis, kemudian siswa mampu menampilkan. Kemudian pada uh, pembelajaran kegiatan pendahuluan maksudnya, Bu, saya sudah menggunakan persepsi untuk mengaitkan pembelajaran sebelum dengan hari ini. Jadi siswa itu saya minta dulu apa berkhayal gitu, apa sih materi kita gini seperti itu, Bu. Kemudian saya juga pada kegiatan ini saya juga memberikan anak untuk kerja kelompok seperti LKPD begitu. Jadi anak menyelesaikan permasalahan di dalam LKPD. Itu, Bu. Ya, terus apa lagi yang menunjukkan kepada HOTS? Ibu Nah, saya organisasikan. menggunakan model pembelajaran PBL ya, Bu. Jadi singkat-singkatnya itu ada 5 PBL ini.
seperti ini, mengorganisasi. Kemudian saya juga meminta anak untuk tanya jawab diskusi di dalam itu. Jadi dia sama-sama untuk berdiskusi gitu, jadi untuk memecahkan permasalahannya. Oke. Evaluasinya juga udah hot sih ya. Coba coba lihat evaluasinya. Mohon maaf. Penilaian ini Bu, Iya, dekat coba lihat awal. soalnya hot, Kak. Oh iya Bu, soalnya saya juga ini masih bingung. Ini Bu, apakah di dalam LKPA ini Bu, saya indikatornya, kisi-kisi soalnya sudah ke hot karena saya mengambil dari indikator. Tapi Iya, Bu. pertanyaan saya masih seperti ini, apakah belum hot Bu? Ini kan ini menjelaskan, Iya Bu. menyebutkan, Iya. menjelaskan. Sudah hot sebelum kata Harusnya itu. menganalisis ya Bu ya. Iya, buatlah tulisan analisis tentang. Ya, tentang Nah, misalnya ragam tari tradisional. betul, betul. Ya Bu, Ya, saya paham saya salah di sini Bu. nah, ya Iya Bu. kalimatnya lebih apa ya, lebih kompleks gitu. Oke. Nah, kemudian apakah di sini Ibu menggunakan advance material, pengayaan materi? Iya Bu, saya em, menggunakan di itu kan Bu yang pengetahuan tambahan saya kan Bu Ya, di apersepsi Bu, di apersepsi. Kemudian saya juga menambahkan di sini tentang tarian rentak bulian Bu. Saya menambahkan tari rentak bulian. sebagai advance Iya, material. iya Bu. Gunanya advance material itu untuk apa aja sih? Untuk saya sebagai guru, untuk sebagai pengembangan dari materi umum Bu. Jadi materi advance itu untuk eh, menambah gitu, menambah materi agar materi itu lebih ruangnya Dipaham. lebih ya Iya, lebih bagus. diberikan kepada siswa apa? Apa Bu? Diberikan kepada siswa yang bagaimana? Siswa yang tingkat yang tingkat apa sudah Memang. tuntas gitu Bu, ya begitu. Kalau yang tidak tuntas, Diberi di bawah materi KKN, umum ya Bu. diberikan juga pengayaan remedial. Kalau yang tidak tuntas tidak diberikan pengayaan Bu, tapi Mereka diberikan remedial Bu. ya. Oke, berikutnya, Mangga Pak Agus, silahkan. Ya Bu, lanjut dulu Bu, lanjut dulu. Oh, saya dulu. Diteruskan dulu. Saya Bu, Ya, diteruskan. Coba, apa yang dimaksud dengan keterampilan abad 21? keterampilan abad 21 itu misalnya PPK, literasi. Eh, maaf Bu, salah. Keterampilan abad 21 itu yang pertama itu berpikir kritis. Kemudian anak itu harus kreatif. Kemudian eh, kolaboratif dan komunikatif. Jadi di dalam RPP saya kembangkan jadi anak-anak itu critical thinkingnya atau berpikir kritisnya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian anak-anak itu dia berkolaborasi dalam mengerjakan LKPD secara bersama. Jadi saling bertukar pendapat, itu skill komunikasinya. Jadi berpendapat bersama teman dengan baik. Kemudian dalam skill creativity, bagaimana dia memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan dia, itu kreativitasnya gitu. Bagus? Ya Bu. Ya, sah. Ya, Ibu mengetahui tentang teori konstruktivisme Sedikit insya Allah Pak. apa Bu? Teori konstruktivisme itu adalah teori belajar ya, yang bersifat membangun siswa. Jadi kita itu sebagai guru itu bagaimana cara kita membangun pola pikir siswa agar peningkatan kecerdasannya itu meningkat.
Ya, Pak. Model pembelajaran apa yang sesuai dengan teori konstruktivisme? Nah, PBL, Pak, atau PJBL yang saya tahu, Apalagi? Pak. Apalagi? Apa discovery learning, Pak? Kenapa model-model itu termasuk model pembelajaran konstruktivisme? Karena model-model tersebut sudah meminta anak untuk berpikir kritis, Pak. Jadi anak-anak itu bisa bukan menjawab soal yang sulit, tapi cara memecahkan permasalahan gitu, Pak. Yang saya pikirkan, Pak. Pembelajaran berpusat pada Berpusat pada guru, tidak berpusat kepada siswa. Balik. dibalik, Ibu. Gimana, Pak, tadi pertanyaannya? Jadi pembelajaran berpusat pada Guru. siswa, Pada siswa, bukan pada tidak kepada guru. Maaf, Pak. Saya grogi, Pak. Lihat, Bang. Dan cepat-cepat jawabannya ini dulu disimak dulu. Tahu Bu, ini pembelajaran TPACK. TPACK, iya Pak. Teknologi Apa? Pedagogical Content Knowledge, ya Pak. Jadi Seperti apa itu? guru itu meramu atau mengaitkan pembelajaran dengan pedagogik dan teknologi, Pak. Itu kalau dalam RPP di bagian mana bisa kita terapkan? Di media pembelajarannya, Pak. Bagian media pembelajaran. Ya, saya menggunakan PPT, kemudian saya menggunakan video YouTube, kemudian saya menggunakan Infocus, gitu, Pak. Kalau dalam langkah-langkah pembelajarannya di bagian mana? Di langkah-langkah pembelajarannya, TPACK. Ini Pak, apa ketika saya memberikan LKPD ya Pak, untuk saya belum tahu Pak kalau di langkah-langkah apakah di LKPD Pak? Gak apa-apa di dalam pembelajarannya juga. Oh, Ini kan salah satu bagian seperti siswa mengamati video, ya. iya Siswa Pak. mencari sumber materi ajar di internet dan sebagainya itu kan TPACK semuanya. Terus memanfaatkan akses teknologi ya, Iya. menjadikan sebagai sumber ajar. Ya, Baik Pak, harus masuk itu dalam ini. di langkah-langkahnya Pak ya. Di langkah-langkah pembelajarannya ya. Iya Bu, iya Pak. Kenapa ini kayak yang panik kamu? Iya Pak. Jangan panik, tenang aja tuh. Videonya. Coba video pembelajarannya udah disiapin belum? Insya Allah udah nih Pak. Sebentar ya, Pak. Oh, tayangkan dulu aja. Ya. Ini saya stop screen dulu ya. Apakah keluar Pak? Belum? Belum. Oh, sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak. Darmila orang mana Darmila itu? Saya orang Riau Pak. Oh, Orang Melayu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan Pak, Bu? Mohon maaf, saya stop dulu Pak. Saya belum centang itu tadi. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak semua. Ya Bu. Hai Bu. Ya, Selamat siang. Siang Ibu. Baik, sebelum Ibu membuka pembelajaran Ibu pada siang hari ini, boleh nggak Ibu kasih pantun dulu? Boleh dong Boleh, Bu. Iya Ibu. Dengan Ibu pantunnya. Ibu kasih pantun dengan nyanyian Melayu ya, dengarkan ya. Iya Bu. Ya Ibu, Ibu cantik.
Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa ibu ucapkan, assalamualaikum anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ibu suaranya cantik. bagus. Ya, terima kasih. Bu, Apa mirip kabar orang Korea, Bu. ini? Bu, kayak artis Korea. Masya Allah. Sehat anak-anak ibu semua? Sehat, Sehat, Ibu. Alhamdulillah semua sehat ya. Jadi anak-anak ibu harus jaga kesehatan, juga harus selalu berolahraga. Ya, kenapa kita harus sehat? Kenapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Karena Kenapa kalau harus kita sehat? sakit nggak bisa ke sekolah, Bu. Iya, pinter nah. Jadi kalau Nggak kita bisa sakit, kita ketemu nggak Ibu bisa ke sekolah. cantik. Masya Kalau Allah. sakit nanti nggak bisa nari, Bu. Iya betul, nggak bisa nari, nggak bisa ketemu ibu ya, nggak bisa ketemu teman-teman. Jadi kalian ini sebagai generasi penerus bangsa harus selalu sehat, harus selalu berolahraga, harus selalu makan makanan sehat, jangan makan jajan sembarangan ya. Siap, Jadi Ibu. jadi kalau anak-anak ibu ini sehat, berarti anak-anak ibu ini sudah mengimplementasikan bela negara. Jadi kalau kita sebagai generasi Iya, penerus Bu. sehat, maka kita bisa memajukan negara Indonesia. Indonesia. Merdeka. Ibu aneka sekali ya, Bu. Iya. Berakhlak, Mas Sita. Ibu absen dulu ya. berakhlak. Hari ini yang tidak hadir siapa, Nak? Ulfa, Bu. Ulfa, Mila, Bu, Mila. Oh, Mila. Agus, Bu. Mila tadi sudah konfirmasi ke ibu, katanya dia lagi ada tetangganya nikah, katanya begitu. Ya, Bu, tetangganya Sakit Ika perut. ada yang repot, Bu. Iya, Mila PJ di situ. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak kelihatan apakah diterusin? Teruskan. Diterusin, Bu? Ya. Bu, dia dapat job di nikahan Dia tetangga. dapat job, ya benar tadi dia udah konfirmasi sama ibu tadi. Ya, oke yang lain datang semua ya. Oke sebelum itu, mari kita berdoa. Nah berdoanya ibu yang pimpin ya nak. Sambil ibu kasih ice breaking penyemangat dulu. Mau ya? Mau, Bu. Iya, Kita makan, Bu. Jadi biar semangat. Jadi nyanyinya nanti seperti ini. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping burung yang terbang. Ibu, Tangan bintangnya di jauh, Bu. Mana bisa digapai? ikan berenang, duduk yang rapi sambil berdoa. Ya, kalau bintangnya di atas dalam mimpi bisa kok Intan digapai. Ya, oke kita coba sekali lagi ya. Tangan di atas menggapai Bu. bintang, tangan di samping itu seperti burung terbang, kemudian tangan di depan seperti ikan berenang, kemudian Samping nggak masuk kantong, Bu. Masuk kantong ada uang. tangan di bawah duduk yang rapi sambil berdoa ya. Kita ulangi, yuk 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah pembelajaran kami hari ini dan berikan keberkahan dan ridho dari-Mu. Amin. Amin ya Allah. Bu, Amin. Herman, Bu, tadi main-main. Herman tadi orang berdoa dia kayak Sama itu joget berulang, Bu. Berulang doanya, Bu. Kenapa Herman? Herman ini nakal kelihatannya ya. Kenapa Herman? Iya, Bu. Tidak, Bu. Dia suka ganggu teman juga. Jangan Nah, diganggu. Hijrah, Bu. Hijrah, Bu. Dia bergaya di sekolah pakai kacamata, Bu. Zolim, Bu. Hijrah, kamu sakit mata ya pakai kacamata. Saya kalau nggak pakai Enggak, Bu. kacamata Itu kacamata gaya, Bu. Oh Itu iya buat itu gaya-gayaan, Mana ada, Bu. Bu. Bohong, Hijrah. Kacamata Bu. gaya-gaya, Bu.
Bukan hijrah. Nggak boleh kalian kayak gitu. Minus ya. Nggak boleh seuzon Hijrah seperti kalau itu, nggak nggak pakai boleh. kacamata, nanti Tadi dia nggak Bu bisa lihat betul. ditaruh di kepalanya, Ibu Bu. niat Kalau nggak- minus ditaruh di mata, Ibu. Rizky bela bestinya, Bu. Betul. Dia kalau nggak ada Jangan kacamata seperti nggak bisa itu, lihat Nak. loh. Tidak boleh. Ibu juga biasanya di sekolah kan pakai kacamata karena ibu juga minus sama kayak hijrah. Ya, jadi nggak apa-apa. Tapi Kira tuh kacamata kadang-kadang Ini pakai lagi di kacamata sekolah hitam Ibu ya, nggak Bu. pakai kacamata. ini ibu udah pakai softline loh, Nak. Nggak kelihatan cantik. Nah, Pantes ngerti kan, Bu? matanya warnanya beda, cukup, Bu. Bu. Pantesan Ibu kayak artis Dar, Korea. Mila. Masya Cantik Allah. Iya, Pak. Udah cukup, Bu. Oh iya Pak, Itu mengajar kelas berapa, Bu? kelas 7 Pak. Kelas 7 ya. Iya Pak. Kelas 1 SMP. Materinya apa yang diberikan, Bu? Keunikan dasar tari Pak. Keunikan dasar tari tradisional. Keunikan Dasar tari tradisional. Keunikan tari tradisional Pak. keunikan gerak tari tradisional atau keunikan tari tradisional? Keunikan tari tradisional, mohon maaf Pak. Ibu gunakan kurikulum yang mana? Kurikulum 2013 Pak. Kurikulum 2013. Berarti yang KD yang mana itu? KD Yang tadi 3.1 Pak. berapa? KD 3.1 Pak. KD 3.1. Kalau tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang saya gunakan itu agar setelah mengamati video, siswa bisa menelaah tari tradisional, kemudian setelah berdiskusi, siswa bisa menganalisis apa saja keunikan tari tradisional. Kemudian setelah berkolaborasi, setelah tahu keunikannya, siswa bisa menampilkan. RPP-nya tayangin lagi, Bu. Oh iya, Tayangkan lagi. sudah Pak. Coba bagian tujuan ingin lihat. Ini Pak. Mesis mempresentasikan. Terus bawah. Ini Pak. Bentar. Oke. Modelnya apa model pembelajarannya? BL Pak. Apa? BBL. BBL. Ya. Tahapannya gimana? Coba. Sintaknya yang pertama, sintaknya ya Pak ya. Sintaknya yang pertama orientasi masalah Pak. Kemudian mengorganisasi siswa. Kemudian yang tiga membimbing, yang keempat mengembangkan atau menyajikan. Yang kelima baru menganalisis atau mengevaluasi Pak. Yang pertama apa? Orientasi pada masalah Pak. Orientasi peserta didik masalah. Saya memberikan pada masalah kan ya? Iya Pak. Yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga. Yang ketiga membimbing Pak, membimbing penyelidikan kelompok. Keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Proses pemecahan masalah. Maaf Pak. Apa saja yang dilakukan di bagian penutup? Yang bagian penutup Pak, yang saya lakukan melakukan refleksi dengan memberikan kesempatan siswa itu untuk bertanya Pak, hal yang belum mereka mengerti. Kemudian melakukan evaluasi Pak, dalam memberikan soal, kemudian memberikan tugas tindak lanjut kepada siswa. Misalnya gini Pak, anak-anak untuk pelajaran selanjutnya Ibu akan membahas tentang tarian Serampang 12. Nanti anak pelajari di rumah 2 ragam tari Serampang 12. Nanti Ibu akan evaluasi pada pembelajaran selanjutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan Kalau pantun. buat kesimpulan bersama-sama di bagian mana, Bu? Iya, Pak, di sini sih tidak ada. Nggak ada ya? Iya, tidak ada. Tapi di pelaksanaannya saya ada, Pak. Saya lupa memberi kesimpulan. Harusnya ada di bagian itu, bagian penutup. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Apa dicantumkan ya. sebelum refleksi, Pak? Sebelum refleksi ya. Sebelum refleksi, menyimpulkan pembelajaran ya. Pak. Baik, Pak. Kerja menimbulkan pembelajaran dengan siswa ya. Saja dikembangkan materinya kan, redaksinya kan bisa diperpanjang. Jadi intinya di bagian itu ada membuat kesimpulan bersama siswa ya. Iya, Pak. Dengan materi ajar yang diberikan. Itu apa bagusnya kita siswa yang menyimpulkan atau kita dulu atau baru siswa gitu, Pak? Harusnya ada siswa bisa menyimpulkan, artinya kan untuk mengukur seberapa paham, seberapa menguasai terkait dengan materi yang diberikan oleh kita ya, oleh pendekatan PBL itu. Baik. Mampu tidak siswa menyimpulkan. Nah, di sana tantangan kita untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis siswa. Dan kita yang menyimpulkan, kalau kita menyimpulkan berarti siswa kurang memahami apa yang menjadi materi ajar yang diberikan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Instrumen yang dikembangkan aspek apa aja? Ini, Pak, ada aspek kompetensi sikap spiritualnya, Pak. Kemudian sikap sosial, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Ada, Pak? Kalau sikap sosialnya apa saja? Ini, Pak, sikap sosialnya penilaian observasi guru misalnya, Pak. Jika mereka sudah bertanggung jawab, kemudian Dekas bentar tuh kan ya, di atas dulu, nih cepat-cepat amat. Ini, Pak. Yang di atas sikap apa saja yang diukur? Kerjasama, percaya diri, tanggung jawab. Coba ke atas KD-nya, indikatornya. Lihat. Indikator ya, Pak? Ke atas. Nah, ke atas. Ini, Pak. Mana? Coba turun ke bawah terus. Terus tujuan. Bawah. Tujuan ini, Pak. Stop. Mana tujuannya? Ini tujuan pertemuan pertama, Pak. Ya. Apa? Tujuan ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi ya. Oh iya. Sampai nyambung. Yang ini yang bagian instrumen. Instrumen. Ini yang spiritualnya, Pak. Terus. Ini yang terus. Ini, Pak. So aja ke bawah terus. Oh iya. Terus ke bawah. Ini, Pak. Ini sudah pertemuan. Kalau aspek penilaian ada berapa, Bu? Aspek penilaian. Aspek penilai. Itu ada 3 ya, Pak ya. Pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kognitif, afektif, dan psikomotorik, Pak. 3 itu. Iya, Pak. Setiap pembelajaran harus tidak ada ketiga itu? Iya, Pak, harus, Pak. Mengukur itu? Iya, Pak. Karena saling berkaitan, Pak. Harus ada. Iya, Pak. Kalau alat penilaian ada apa aja? Ada bentuknya dalam bentuk soal, kemudian ada bentuk rubrik, Pak.
Oh, Mhm. itu Pak. Oke, siap. Bu Hen, lanjut Bu Heni. Mau nggak? Oke, terima kasih ya penjelasannya atas RPP ya. Iya Pak. Nah, Iya Bu. jadi dengan Kak Agus itu Bu Darmila sudah melakukan refleksi ya, menemukan menemukan apa saja. Penting tidak untuk melakukan refleksi? Penting Bu. Untuk apa? Untuk perbaikan saya, misalnya ada kekurangan saya dalam mengajar, jadi saya harus merefleksi diri untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran saya. Hanya itu untuk merefleksi itu? Eh, Apa harus semuanya? Iya Bu, harus apa masukan-masukan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari yang lain kita harus terima gitu refleksi itu Bu. Itu untuk perbaikan kita dalam mengajar. Kalau dalam proses pembelajaran, apa yang dilakukan untuk merefleksinya? Untuk merefleksi diri di dalam pembelajaran, hmm, bagaimana saya memberikan pembelajaran dengan menyenangkan begitu apa begitu Bu, dengan menyenangkan. Kemudian siswa itu apakah tertarik dengan media yang saya gunakan, apakah siswa itu tertarik dengan penyampaian saya, apakah nanti mereka takut karena saya ini sering marah-marah seperti itu Bu. Apakah mereka itu melihat saya karena saya sering marah-marah saja gitu. Jadi orang-orang yang dilibatkan dalam refleksi ini siapa saja? Kepala refleksi saya siswa, kepala sekolah dan teman sejawat Bu. Nah, dalam proses pembuatan RPP ya, apakah Bu Darmila itu mempertimbangkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian untuk dijadikan sumber? Iya Bu, saya mengambil juga hal-hal yang baru biar RPP saya itu tidak ketinggalan. Jadi seiring perkembangan zaman juga RPP saya juga mengikuti begitu. Oke, menurut saya cukup ya Pak Agus. Yuk, gaskeun. Ya, makasih Bu Darmila. Terima kasih banyak Bu Heni, terima kasih banyak Pak Agus. Bu Darmila, Iya, ini suaranya bagus Masya Allah, terima kasih Pak. Kayaknya penyanyi ya. Oh tidak Pak, saya orang tari. Ada lagunya Pak Agus. Wow, wow Darmila. Oh gitu, itu sama Bu Heni nanti duet ya. Iya Pak, boleh saya kasih pantun Bu, Pak? Nah, apa Bu, pantun apa? Iya pantunnya pakai nyanyi juga biar penutup ya Pak. Ya. Boleh. Pantun mangga, Ibu. Pergi ke kolam memancing ikan, ikan Ya. kecil, ikan arwana. Iya. Cukup sekian pertemuan kita, esok lagi kita berjumpa. Terima Bu kasih. Darmila. Jadi saya pengen ketemu ke sana, ketemu sama Bu Darmila. Masya Allah, boleh Pak ke Riau, boleh Bu ke Riau Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu Darmila. Iya, terima kasih banyak ya. Silakan Bu Darmila, ledu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Dipanggil temannya ya. Iya, Bu, siap.